Bagian 1, Dewi Lembayung dari Rawa Bangkai. Pagi itu, embun masih bergelayutan di pucuk ilalang ketika seorang wanita melangkah ringan mendaki lereng barat Gunung Kenanga. Dari kejauhan, langkahnya tampak gemulai seperti tarian, namun setiap pijakan kakinya seolah menyimpan tenaga tersembunyi. Dialah yang dikenal di kalangan dunia persilatan sebagai Dewi Lembayung. Wanita yang kecantikannya mampu membuat para pendekar kehilangan akal, dan ilmunya membuat mereka kehilangan nyawa. Wajahnya ayu tiada tara, kulitnya halus bagai porselen, tanpa sedikit pun kerut meski usianya sudah melewati 40 lewati. Rambut hitamnya panjang digelung tinggi, dihiasi tusuk konde dari mutiara Laut Selatan, sementara jemari tangannya berhias kuku merah menyala, panjang, melengkung, dan tajam seperti kuku harimau. Pakaian yang melekat di tubuhnya terbuat dari sutra merah muda dari Cirebon, begitu ketat hingga membentuk lekuk tubuh yang menggoda, seolah menantang siapapun yang menatapnya untuk menahan napas. Namun, di balik keelokan itu tersimpan bahaya. Dewi Lembayung bukan wanita biasa. Di dunia persilatan, namanya disebut dengan suara pelan dan hati-hati, bukan karena hormat, tapi karena takut. Julukannya adalah pendekar payung hitam dari Rawa Bangkai, tempat di mana kabut tak pernah hilang dan suara burung tak pernah terdengar. Payung hitam yang selalu ia bawa bukan sekadar pelindung dari hujan atau panas matahari. Payung itu adalah senjatanya, terbuat dari baja tempa Gunung Lawu, dengan ujung meruncing bagai tombak dan kain penutupnya dari kulit kerbau rawa yang telah diasapi dan diminyaki sehingga tak tertembus senjata tajam. Konon katanya, Dewi Lembayung dulunya putri seorang pujangga kerajaan. Ia pandai menulis syair, tapi lebih pandai lagi memikat hati lelaki. Setelah menjadi selir seorang bangsawan di Istana Mataram, ia diusir karena ketahuan menggoda para prajurit pengawal. Namun, sebelum pergi, ia membunuh sang bangsawan dan melarikan harta kekayaannya menuju rawa di kaki Gunung Lawu, Ki Gunung. Di sanalah ia membangun istana kecil, dikelilingi kabut dan racun ular, serta dikerumuni pengikut-pengikut setianya yang sama kejamnya dengan dirinya. Kini, kabar tentang bocah suci dari Gunung Kenanga telah sampai ke telinganya. Anak ajaib yang memiliki tenaga dalam suci dan daya penyembuh luar biasa. Dalam benak Dewi Lembayung, bocah itu bukanlah seorang anak suci, melainkan sumber kekuatan yang bisa membuat dirinya abadi. Jika aku bisa menyerap tenaganya, bisiknya sambil tersenyum miring, maka tak ada dewa atau pendekar yang bisa menandingi Dewi Lembayung. Belum lama ia melangkah naik, 5 sosok pria muncul menghadangnya di tikungan jalan setapak. Mereka berdiri gagah, bersenjata golok besar, mengenakan ikat kepala hitam dan rompi kulit macan tutul. Wajah mereka keras, namun tampan, dan mata mereka menyorot waspada. "Berhenti di situ," seru salah seorang. Suaranya tegas seperti bunyi kentongan malam. "Apakah engkau yang bernama Dewi Lembayung dari Rawa Bangkai?" Wanita itu tertawa lembut. Suara tawanya melengking, seperti suara seruling bambu di tengah hutan. Ia menatap kelima lelaki itu satu persatu dengan pandangan menggoda. "Hai, kalian ini siapa gerangan 5 pemuda tampan muncul di hadapan seorang janda kesepian seperti aku?" Senyumnya mekar, bibirnya merah seperti sirih muda. "Apa kalian datang hendak meminang atau hendak bertarung?" Salah satu dari mereka maju selangkah. "Kami adalah 5 pendekar ayam jantan dari Gunung Merapi. Kami mendengar engkau hendak menculik bocah suci dari Gunung Kenanga. Kami berutang budi pada anak itu, maka kami datang untuk mencegah niat jahatmu." Dewi Lembayung menepuk-nepuk payung hitamnya sambil terkekeh. "Wahai para jagoan, memangnya salah bila seorang wanita ingin bertemu dengan anak ajaib itu. Mungkin aku hanya ingin..."
mengelus rambutnya. Mata-matanya menyipit, senyumnya memikat dan beracun. Namun kalau kalian ingin melindunginya, maka kalian harus melewati aku terlebih dahulu. Kelima pendekar itu serempak mencabut golok mereka. Kalau begitu, maaf Dewi Lembayung, kami tak bisa membiarkanmu melangkah lebih jauh. Dewi Lembayung berdecak kecil, membuka payung hitamnya yang langsung berputar cepat hingga menimbulkan suara mendesis seperti ular marah. Baiklah, katanya lembut. Mari kita lihat siapa yang lebih tajam, golok kalian atau payungku.